Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Esther Asa dengan NIM 2214201045. Kelas A2 Keperawatan semester 2, Fakultas Ilmu Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Mata kuliah Komputer Dasar. Dosen pengampu Ner Hosea Gian Kaunang, ST, MKom. Materi yang saya akan bahas adalah yang pertama, sejarah komputer, yang kedua, macam-macam komputer dari masa ke masa, yang ketiga, generasi teknologi komputer, yang keempat, penjelasan jenis dan fungsi hardware dan software komputer, yang kelima, tipe atau jenis penyimpanan pada komputer, media atau perangkat, yang keenam, penjelasan terkait operating sistem pada komputer, yang ketujuh, fitur utama penting ada di sistem operasi komputer, yang ke-8, fungsi atau menu tools dalam MS Word. Sejarah perkembangan komputer digital. Komputer digital pertama kali mulai dikembangkan pada tahun 1930. Pengembang mesin komputer digital pertama kali adalah Alan Turing yang juga merupakan seorang peneliti matematika. Ia berhasil mengembangkan sebuah mesin yang dapat menjalankan sekumpulan perintah. Mesin itu kemudian disebut dengan Turing Machine dengan simulasi gagasannya yang juga dinamai uji Turing. Macam-macam komputer dari masa ke masa. Secara garis besar, sejarah perkembangan komputer terbagi dalam 5 generasi, yaitu 1. Generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer, seperti komputer Antonov-Berry dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazis. Yang kedua, generasi kedua dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. Unifas diperkenalkan ke publik tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Kemudian pada tahun 1953 IBM memulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. 3 generasi dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. Keempat, generasi keempat dimulai pada dasawarsa 1970-an ketika penemuan Soviet dan integrasi berskala besar selanjutnya membawa ke pengembang mikroprosesor di awal 1970-an. Kelima, generasi digandang-gandang sebagai tahapan pengembangan teknologi paling canggih saat dan diciptakan pertama kali pada tahun 1980-an. Generasi teknologi komputer. Komputer generasi pertama 1940 sampai 1956, perangkat komputer yang pertama kali ternyata dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Komputer generasi kedua 1956 sampai 1963, diciptakannya transistor pada masa ini mengubah wajah komputer generasi pertama. Transistor menggantikan tabung hampa dan memulai perkembangan komputer generasi kedua. Komputer generasi ketiga 1964 sampai 1971 mengembangkan integrated circuit menjadi penanda komputer generasi ketiga. Dalam pemakaian komputer generasi kedua, transistor membuat komputer jadi cepat panas. Komputer generasi keempat 1971, mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menjatuhkan ribuan ke dalam satu keping silikon. Komputer generasi kelima ini adalah komputer yang kita gunakan ditandai dengan munculnya LSI atau Langer Scan Integration
yang merupakan pendata ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Fungsi dan jenis hardware. Yang pertama, fungsi. 1. Menerima input. Kedua, memberikan output. Ketiga, tempat menyimpan informasi dan data. 4. Mengolah informasi dan data. Jenis hardware. 1. Hardware input. Hardware input merupakan jenis komponen hardware yang digunakan untuk memasukkan data mentah dan dikategorikan sebagai perangkat input. 2. Hardware pemrosesan. Processing hardware merupakan komponen inti dari perangkat komputer. Yang ketiga, menyimpan informasi dan data. Komponen perangkat keras yang menyebarkan dan menampilkan data maupun informasi termasuk ke dalam kategori hardware output. 4. Hardware penyimpanan. Stronger hardware merupakan komponen tempat penyimpanan data yang diklasifikasikan sebagai perangkat memori. Jenis-jenis software. Yang pertama, sistem operasi. Yang kedua, software aplikasi. Yang ketiga, software pembantu. Yang keempat, software atau program perusak. Fungsi software. Fungsi software yang paling mendasar adalah mendeteksi perangkat keras atau hardware pada komputer sehingga komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan yang dilakukan. Yang kedua, software komputer selanjutnya adalah sebagai media untuk menghubungkan beberapa software lainnya dengan perangkat keras komputer. Yang ketiga, fungsi software juga berperan sebagai pengidentifikasi program dan penerjemah software lainnya agar dapat bekerja sama. Dengan begitu, hardware pada komputer dapat mengerti dan menerima perintah dengan baik. Yang keempat, fungsi software lainnya adalah dapat digunakan dalam mengidentifikasi sebuah program di dalam komputer. Tipe jenis penyimpanan data komputer media perangkat. Salah satu perangkat keras yang mengalami perubahan yang sangat pesat adalah terletak pada media penyimpanan data. Peran media penyimpanan data pada perangkat komputer sangat penting karena mereka yang mengatur mengenai belajarnya sebuah proses dan menyimpan data dengan aman. Banyak jenis atau macam-macam media penyimpanan data pada komputer. Salah satu media penyimpanan seperti yang sering kita kenal adalah hard disk yang biasa dipakai komputer dan kartu memori, memory card yang biasa dipakai pada ponsel. Penjelasan terkait operating. Jadi, pengertian sistem operasi komputer adalah pengelola yang menyediakan berbagai layanan ke penggunaan komputer supaya ada satu paham antara keinginan manusia terhadap komputer, lalu komputer bisa menjalankan tugasnya, maka di sini tugas sistem operasi. Fitur utama penting ada di sistem operasi komputer. Sistem operasi bertugas mengelola seluruh perangkat lunak dan perangkat keras pada komputer. Pada suatu waktu ada menjalankan berbagai perangkat lunak sekaligus di komputer Anda, dan dengan demikian beberapa perangkat lunak tersebut memerlukan akses ke CPU, memori, dan media penyimpanan. Sistem operasi mengatur proses-proses tersebut untuk memastikan setiap perangkat lunak berjalan dengan normal. Fungsi menu tools dalam MS Word. 1. Membuat dokumen. Salah satu fungsi utama dari Microsoft Word adalah membuat dokumen. 2. Mengedit dokumen selain membuat berbagai file. Di Microsoft Word, kamu juga bisa melakukan pengeditan tulisan. 3. Memformat dokumen. 4. Mencetak dokumen. 5. Menyisipkan gambar. 6. Membuat tabel. 7. Membuat grafik. Kenapa fungsi tersebut begitu penting? Karena dapat membantu pekerjaan dalam pembuatan dokumen dan pengelolaan kata. Pada saat ini, saya akan mempromosikan atau memperkenalkan kampus saya, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saya mengajak teman-teman yang baru lulus atau yang mau cari kampus, mari bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. UMPI adalah salah satu perguruan tinggi swasta di Manado yang berdiri tanggal 2 Oktober tahun 2000.
UNPI Manado mendapatkan perubahan status akreditasi baik oleh Badan Akreditas Nasional Perguruan Tinggi. UNPI memiliki 6 fakultas, di antaranya Fakultas Keperawatan, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Sastra. Jika Anda masih bingung mencari tempat kuliah, mari bergabung dengan kami di UNPI Manado. Kampus kita juga ada berbagai beasiswa loh. Tunggu apa lagi? Ayo mendaftar di